Pernahkah kamu melihat seorang anak dijadikan bahan tertawaan di hadapan ribuan pasang mata? Seorang penyanyi terkenal yang berkuasa dan kaya sengaja memaksa seorang gadis kecil miskin dari kampung untuk berdiri bernyanyi di depan kerumunan hanya demi mempermalukannya di atas panggung. Tak ada yang menyangka si kecil berani bersuara. Tak ada yang menduga, hanya beberapa detik kemudian seluruh ruangan mendadak membeku. Karena suara itu bukan sekadar meluruhkan penghinaan, melainkan membuat seluruh panggung menunduk. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah balasan yang membuat dunia hiburan terdiam, dan kamu tak akan bisa meninggalkan kisah ini sampai detik terakhir. Hujan berderak-derak menimpa atap seng tua yang nyaris rapuh, bulan Desember di Ruteng, Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, terasa menggigit, dinginnya seperti jarum menusuk kulit, angin menyelinap ganas lewat celah papan yang renggang. Di sebuah rumah sederhana yang reot di tepi jalan tanah merah, sebuah suara bening melayang di antara hujan dan angin pegunungan, sebuah doa lirih memohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan untuk bernyanyi. Itu suara Naila Putri Pradana, gadis 12 tahun berambut acak-acakan, bertelanjang kaki, mengenakan sweater wol tipis yang sudah berkali-kali dijahit ulang oleh Ibu Hesti Wulandari. Ia berdiri di halaman gereja paroki Santo Yosef Ruteng di bawah gerimis, bernyanyi tanpa iringan, tanpa mikrofon. Kaki membeku, tetapi matanya menyala terang seperti bintang sendirian di langit malam. Di balik tiang kayu, Pastor Yohanes Aditya terpaku. Ia belum pernah mendengar anak di daerah ini bernyanyi seperti itu, bukan karena nada-nadanya melesat tinggi, melainkan karena di dalamnya ada jiwa, ada jeritan, ada doa. Seusai misa, Pastor Yohanes Aditya menghampiri dan meletakkan tangan di bahu si kecil, menanyakan dari mana ia belajar bernyanyi. Naila Putri Pradana tersenyum malu dan berkata ia hanya mendengarkan sendiri. Ibunya meminjamkan ponsel jadul, lalu ia meniru. Ketika ditanya siapa yang mengajarinya mengambil nada tinggi, ia menjawab ia hanya merasa itu benar, bahkan bisa mendengar saat orang lain meleset dari nada. Pastor Yohanes Aditya mengernyit, mengatakan kemampuan itu sangat langka, namun Naila Putri Pradana hanya menggeleng. Baginya musik bukan soal teknik, melainkan tempat bersembunyi dan satu-satunya hal yang membuatnya merasa ia tidak kecil. Saat pulang, Ibu Hesti Wulandari sedang mengangkat semangkuk bubur panas ke atas meja kayu yang miring. Menegurnya karena hujan deras tapi masih pergi bernyanyi. Takut ia demam. Naila Putri Pradana menjawab ia berjanji pada Pastor Yohanes Aditya hanya bernyanyi sebentar. Ibu Hesti Wulandari tak tega memarahi, karena ia tahu bernyanyi adalah kebahagiaan langka bagi putrinya. Beberapa hari sebelumnya, si kecil memeluk ponsel sambil mendengarkan Salma Kirana memutar lagu-lagu Arya Wiratama, bintang pop terbesar di negeri ini. Setiap kali memasuki puncak lagu Mimpi Setinggi Langit, Naila Putri Pradana bergidik bukan karena dingin, melainkan karena merasa hatinya ikut ditarik naik dan meleleh di dalam melodi. Ia tak tahu bahwa ia sedang menyentuh nada C6 yang konon hanya bisa dicapai Arya Wiratama. Baginya, kalau terasa benar, ia akan menyanyikannya. Keesokan paginya hujan belum juga reda, Naila Putri Pradana mengenakan jas hujan tipis dan berjalan ke SD Negeri Ki Hajar Dewantara Ruteng. Sekolah kampung sederhana beratap seng tanpa ruang musik dan tanpa perangkat suara. Para guru merangkap jadi pemusik, penyanyi, sekaligus pengarah acara setiap kali ada pentas. Namun hari ini ada yang berbeda. Bu Rini Anggraeni memanggil Naila Putri Pradana ke kantor, memintanya duduk, lalu menyalakan sebuah laptop lama di atas meja dan memutar video penampilan kemarin di gereja paroki Santo Yosef Ruteng yang direkam warga dan diunggah ke TikTok. Sudah tembus lebih dari 200.000 tayangan hanya dalam satu hari. Bu Rini Anggraeni bertanya apakah ia tahu alasannya. Dan ketika Naila Putri Pradana menggeleng gugup, Bu Rini Anggraeni berkata orang-orang mendengar. Suaranya dan percaya ia bisa melakukan sesuatu yang diimpikan jutaan anak untuk menjadi penyanyi. Lalu menanyakan apakah ia menginginkannya. Naila Putri Pradana menunduk menatap tangan yang masih berlumur tinta dan berbisik ia tak pernah membayangkan ada orang dari sini yang bisa jadi penyanyi. Sementara Bu Rini Anggraeni tersenyum dan mengeluarkan selembar surat yang dicetak dari email. Sebuah undangan dari program gala, Harmoni Nusantara. Sebuah acara musik besar yang akan digelar di Jakarta bulan depan. Pihak penyandang dana utama acara itu adalah sang bintang pop Arya Wiratama. Sekolah mereka terpilih untuk mengirim perwakilan. Dan panitia ingin Naila Putri Pradana menjadi salah satu delegasi. Naila Putri Pradana melongo. Ke Jakarta? Benarkah, Bu? Bu Rini Anggraeni mengangguk. Benar, tapi kamu harus dapat izin dari Ibu Hesti Wulandari.
dan sekolah hanya sanggup menanggung sebagian biaya. Cahaya di mata gadis kecil itu seketika meredup. Ia berbisik ia mungkin tak bisa berangkat karena keluarganya tak punya uang. Namun Bu Rini Anggraeni menahan, menyuruhnya jangan buru-buru menolak karena ia akan bicara dulu dengan ibunya. Malam itu, ketika Ibu Hesti Wulandari pulang dengan lingkar mata gelap setelah shift 12 jam, Naila Putri Pradana lama terdiam sebelum akhirnya bercerita tentang video, tentang program, tentang surat undangan. Ibu Hesti Wulandari tertegun dan bertanya apakah putrinya benar-benar ingin pergi. Dan Naila Putri Pradana menjawab iya, tetapi kalau ibunya tak sanggup, ia tak akan memaksa. Ibu Hesti Wulandari menatap wajah anaknya dan melihat sesuatu yang aneh sekaligus kuat. Bukan nafsu mengejar ketenaran, melainkan keinginan membuktikan bahwa suaranya punya arti. 2 hari kemudian, Ibu Hesti Wulandari membawa buku tabungan kecil ke bank, uang yang disisihkan untuk operasi jantung adik laki-laki Naila Putri Pradana, lalu menarik sebagian dan berbohong bahwa ia dapat bonus lebaran lebih cepat. Pergilah, nak, ibu tidak bisa terus menahanmu hanya karena ibu takut, katanya, dan Naila Putri Pradana memeluk ibunya sambil menangis pecah. Hari keberangkatan, hujan turun lagi. Gadis itu memakai jaket lusuh, menggendong ransel bergambar beruang, dan menggenggam tangan gurunya, Bu Larasati Pramudia. Seluruh kampung mengantar, teman-temannya bercanda agar nanti ia ingat bernyanyi bareng idol besar, kayak Raka Aditya, dan tertawa ramai. Bus antar kota mulai melaju, roda memecah genangan dan percikannya menempel di kaca. Tetapi Naila Putri Pradana terus menatap keluar. Hujan mengaburkan pemandangan, dan di earphone tuanya lagu Mimpi Setinggi Langit berputar. Bagian klimaksnya menggema di dada seperti janji yang tak bisa ditarik kembali. Ia tak tahu perjalanan ini bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga mengguncang seluruh industri hiburan. Dan semuanya bermula dari sebuah suara yang bernyanyi di tengah hujan. Bus bergoyang lama sebelum akhirnya tiba di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Naila Putri Pradana turun dengan kaki masih kebas, menatap linglung deretan motor yang memencet klakson nyaring, arus orang yang terburu-buru tanpa saling kenal, udara yang pengap, bising, dan asing. Bu Larasati Pramudia segera menggenggam tangan gadis itu lebih erat, takut ia terseret keramaian. Mereka naik ojek online, satu tangan sang guru memeluk ransel erat, tangan lainnya merangkul Naila Putri Pradana yang gemetar ketakutan. Seumur hidup ia belum pernah pergi sejauh ini. Semuanya seperti mimpi yang baru terbuka, tetapi terlampau besar. Hotel yang disediakan panitia adalah gedung 7 lantai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kamar asrama untuk para delegasi dari berbagai sekolah. Tiap ranjang hanya punya selimut tipis tanpa kemewahan. Namun bagi Naila Putri Pradana itu sudah lebih mewah daripada tempat manapun yang pernah ia tinggali. Saat anak-anak lain saling kenalan sambil ramai foto-foto check-in, Naila Putri Pradana hanya diam merapikan barang dan menatap dinding yang dipenuhi poster artis. Di tengahnya ada wajah Arya Wiratama, senyum putih cemerlang dengan mata dingin penuh percaya diri. Di bawahnya tulisan besar yang menyebutnya pelopor nada C6 di negeri ini. Sore harinya mereka diantar latihan ke Taman Ismail Marzuki. Tim, Jakarta Pusat. Panggungnya begitu besar hingga Naila Putri Pradana pusing, lampu langit-langit setinggi 10 meter, perangkat suara menutupi sisi kanan-kiri, kursi merah bertingkat-tingkat seperti di film, dan seketika itu juga gadis kecil itu merasa dirinya sangat kecil. Seorang teknisi menunjuk deretan kursi belakang memberi isyarat agar para siswa duduk menunggu. Tak seorang pun boleh naik ke panggung karena Arya Wiratama sedang latihan khusus. Naila Putri Pradana duduk diam tapi rasa ingin tahunya menggelitik. Ia menyelinap mendekati sisi panggung dan bersembunyi di belakang speaker besar. Di atas panggung, Arya Wiratama berdiri sendirian, menggenggam mikrofon wireless dengan sikap profesional dan berwibawa, lalu berkata, "Mas Tegar Saputra, tolong ambil bagian klimaks nada C6, ya." Tegar Saputra mengangguk, memutar knop dan mengatur mixer. Arya Wiratama mulai bernyanyi. Suara baritonnya terdengar kuat, bulat, artikulasinya rapi seperti penyanyi yang ditempa pelatihan profesional. Tetapi saat memasuki bagian menuju nada tinggi, bagian yang selama ini dipuja publik sebagai ciri khasnya, sesuatu terjadi. Ketika liriknya melambung ke puncak, suaranya mendadak tersendat lalu pecah, melengking retak kecil seperti kaca yang diremukan dari dalam. Arya Wiratama berhenti, berkerut. Lalu berkata kepada Tegar Saputra agar menaikkan backing track di bagian itu untuk menutupi karena ia sedikit lelah dan napasnya sedang kurang enak. Tegar Saputra mengangguk dan mengatur ulang level suara. Percobaan kedua, ia mengulang, kali ini nada C6 terdengar sempurna. Tepat tinggi nadanya, tepat warna suaranya.
Namun Naila Putri Pradana langsung menangkap kejanggalan. Bunyi itu tidak melekat pada suara asli penyanyi. Terasa melayang, tidak sinkron dengan ritme napas, tanpa getaran alami, seperti sesuatu yang dibuat-buat. Rasa dingin merambat di punggungnya karena telinganya terlampau peka dan pendengaran nadanya terlalu tajam. Ia yakin nada itu bukan milik Arya Wiratama. Kenapa? Mas baik-baik saja? Seseorang bertanya, dan Dion Pratama mendekat berbisik santai, berkata tidak apa-apa, anak-anak sekolah mana mungkin paham, yang penting pertunjukan beres. Kalimat itu terasa seperti tamparan bagi Naila Putri Pradana. Ia kembali ke kursinya dengan tenang, tetapi jantungnya berdegup bukan karena gugup, melainkan karena rasa takut yang samar. Idola terbesar dalam hidupnya sedang berpura-pura. Malam itu, para siswa makan nasi kotak di hotel. Naila Putri Pradana makan pelan, pandangannya masih kosong, lalu Bu Larasati Pramudia duduk di sampingnya dan menepuk bahunya. Menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab iya, lalu bertanya lirih apakah besok ia harus bernyanyi bersama Arya Wiratama. Dan Bu Larasati Pramudia menjelaskan mereka hanya menjadi paduan suara pendukung. Sementara yang dipilih untuk solo cuma satu anak, kemungkinan besar Talita Nirmala dari sekolah unggulan di Jakarta. Naila Putri Pradana mengangguk dan memaksa tersenyum. Tetapi apa yang ia dengar sore tadi bergulung dalam dadanya seperti arus bawah. Bagaimana mungkin seorang idola nasional harus mengandalkan suara rekaman? Bagaimana mungkin ia menipu penonton dan masih mengajari anak-anak tentang musik? Di kamar, Naila Putri Pradana membuka ponsel dan mencari ulang video latihan Arya Wiratama di internet. Ia memutar berkali-kali, dan sebaik apapun teknologinya, ia tetap bisa membedakan suara manusia yang hidup dari bunyi yang disintesis. Lalu ia menyadari hal terpenting. Bukan karena Arya Wiratama tak pernah punya suara itu, melainkan ia sudah lama kehilangan kemampuan tersebut namun masih memaksanya bertahan dengan teknik dan kepalsuan. Ia pun bertanya dalam hati, kalau Arya Wiratama tahu ia bisa mendengar kebohongan itu, apakah ia akan membungkamnya? Pagi berikutnya, hari siaran langsung resmi, Naila Putri Pradana mengenakan seragam putih merah dengan atribut pramuka. Rambutnya dikepang rapi, berdiri di balik sayap panggung bersama rombongan dengan dada berdebar. Arya Wiratama muncul bak bintang majalah. Jas hitam, kacamata hitam, bodyguard mengelilingi. Ia melintas di depan anak-anak seolah tak melihat siapapun. Tetapi ketika mendekat, ia mendadak berhenti tepat di depan Naila Putri Pradana dan bertanya apakah ia gadis dari Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, lalu memuji suaranya sambil menyebut bahwa kemarin ia berada di sisi panggung. Mendengarkan latihan, Naila Putri Pradana tersentak, matanya membesar, mengaku hanya penasaran, namun Arya Wiratama menunduk mendekatkan wajahnya. Suaranya dibuat lebih rendah dan berat, mengatakan rasa ingin tahu bisa membunuh, lalu mengingatkan agar hari ini ia melakukan bagiannya dengan baik dan tidak bicara tentang hal-hal yang tidak ia mengerti. Ancaman yang dibungkus manis, tanpa teriakan tapi tajam seperti pisau. Bu Larasati Pramudia lewat dan menarik Naila Putri Pradana menjauh, bertanya ada apa? Dan Naila Putri Pradana buru-buru menjawab tidak apa-apa. Padahal beberapa menit lagi segmen utama akan dimulai, lampu panggung meredup, lebih dari 1.000 penonton mendadak senyap, sementara di internet angka penonton siaran langsung melonjak mendekati 1 juta. Komentar berlari tanpa henti tentang Arya Wiratama dan nada C6-nya. Menebak-nebak siswa mana yang akan berdiri dekat dengannya. Naila Putri Pradana menelan ludah, mendengar jelas detak jantungnya sendiri. Setiap langkah terasa berat seperti menginjak batu. Dan tak seorang pun tahu bahwa sebentar lagi sebuah peristiwa akan mengguncang dunia hiburan. Dan gadis miskin dari Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang tak dianggap siapa-siapa itu sedang melangkah menuju pusat badai. Kilatan lampu flash mulai menyala dari berbagai sudut teater. Penonton bergemuruh menanti, udara menegang seperti balon yang siap pecah. Layar LED raksasa perlahan menyala menampilkan tulisan Gala, Harmoni Nusantara, Malam Para Mimpi. Dari bawah panggung Naila Putri Pradana dan para siswa berdiri di balik sayap panggung dengan seragam putih merah dan atribut pramuka. Jantung berdegup seperti genderang perang. Ini adalah pertama kalinya gadis kecil itu berada di balik panggung sebesar ini. Namun yang membuatnya gemetar bukan cahaya lampu melainkan apa yang ia dengar dan rasakan saat gladi bersih kemarin. Satu demi satu penampilan berlalu dengan aransemen modern yang ditata megah. Raka Aditya sebagai pembawa acara memanaskan suasana dan menggiring perhatian ke nama yang paling ditunggu malam ini, Arya Wiratama, lalu mengumumkan penampilan yang dinanti. Mimpi Setinggi Langit, lagu hit yang menciptakan fenomena Arya Wiratama selama 5 tahun terakhir dengan dukungan para siswa generasi masa depan musik negeri ini.
Tepuk tangan bergemuruh ketika Arya Wiratama melangkah ke tengah panggung di bawah. Sapuan lampu laser, tubuhnya tegap dan senyum percaya diri, mengangkat tangan menyapa penonton seperti idola yang turun dari kuil cahaya. Tetapi tatapannya tak menyapu audiens. Ia meluncur melewati barisan siswa dan berhenti pada Naila Putri Pradana. Tatapan yang membuat tengkuknya merinding. Musik dimulai, Arya Wiratama membuka dengan suara bulat dan kuat penuh teknik, orkestra di belakang menggelegar megah, bait-bait awal terdengar nyaris sempurna dan penonton bersorak. Namun ketika lagu memasuki refrein kedua, bagian tempat nada C6 muncul, hal tak terduga terjadi. Arya Wiratama menunjuk dan memanggil gadis dari Ruteng, Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk naik ke panggung. Semua terdiam, para siswa saling menoleh, Naila Putri Pradana membeku, panggilan diulang, dan Raka Aditya tersenyum kaku menyebut ini kejutan untuk penonton sementara Arya Wiratama memberi isyarat agar lampu menyorot si kecil. Sekejap Naila Putri Pradana ditarik keluar barisan. Sorot lampu menghantam wajahnya dan kamera mengarah tajam. Bu Larasati Pramudia bangkit dari kursi penonton namun terlambat. Gadis itu melangkah gemetar saat suara Arya Wiratama menggema lewat mikrofon menantangnya mencoba menyanyikan bagian mimpi setinggi langit. Tawa kecil berdesir di antara penonton. Raka Aditya menguatkan dengan senyum garing agar ia tak takut dan menyarankan menyanyikan bagian bernada tinggi supaya seru. Sementara Naila Putri Pradana berdiri di tengah panggung dengan jemari mencengkeram ujung bajunya. Jantung kacau karena ia tahu ini bukan kesempatan melainkan jebakan. Arya Wiratama memiringkan kepala dengan senyum setengah bibir dan berbisik saat mikrofon Naila Putri Pradana masih menyala. Mengancam bahwa jika ia meleset ia akan ditertawakan seumur hidup dan jika berani bicara tentang kemarin panggung ini akan menguburnya. Kata-kata itu seakan meruntuhkan cahaya di sekeliling. Penonton tak mendengar jelas, tetapi sorot mata Naila Putri Pradana berubah. Bukan lagi takut, melainkan kesadaran yang bangkit. Arya Wiratama mengangkat tangan ke arah band dan memerintahkan refrein dari bagian legendaris. Intro mimpi setinggi langit mengalun perlahan dan penonton menahan napas. Naila Putri Pradana menggenggam mikrofon, menyapu pandang ke seluruh teater yang senyap dengan sekitar 1.000 orang dan kamera menempel di wajahnya. Angka siaran langsung melonjak melewati 1 juta. Lalu ia menelan ludah dan berkata lembut, meminta Arya Wiratama mematikan backing track. Riuh rendah menyebar, Arya Wiratama berkerut dan membantah. Tetapi Naila Putri Pradana menegaskan ia ingin bernyanyi tanpa iringan karena kemarin ia mendengar Arya Wiratama bernyanyi tanpa latar. Bahkan memintanya mencontohkan dulu nada C6 tanpa bantuan agar ia bisa belajar. Hening menyergap saat wajah Arya Wiratama memucat. Beberapa penonton mulai bertepuk tangan dan tertawa kecil. Sementara Raka Aditya menoleh ke Bagus Suryadinata menanti keputusan. Bagus Suryadinata memberi isyarat agar semuanya diteruskan, dan Arya Wiratama menggenggam mikrofon lebih kuat lalu berkata, kalau Naila Putri Pradana ingin mendengar maka ia akan bernyanyi. Kemudian ia menyuruh mematikan backing track, suara panggung langsung menipis, instrumen live terdengar telanjang dan jelas, Arya Wiratama menarik napas, melangkah ke tengah panggung, mengangkat dagu, mulai bernyanyi. Suaranya masih bagus, namun saat tiba di puncak klimaks, nada C6 yang dianggap takdir itu, suaranya pecah dan jatuh, gagal menyentuh puncak, ia berhenti lalu tertawa kaku. Sambil berdalih tenggorokannya kering. Naila Putri Pradana tidak berkata apapun, tetapi tatapannya sudah menjawab segalanya, dan penonton yang selama ini mengangkat Arya Wiratama setinggi langit mulai ragu. Dari deretan kursi terdengar seruan agar gadis kecil itu yang bernyanyi, agar ia diberi kesempatan mencoba. Arya Wiratama mundur setengah langkah, Naila Putri Pradana mengangguk, memejamkan mata, dan di kepalanya terdengar suara Ibu Hesti Wulandari. Jika kamu bernyanyi dengan kebenaran, kamu tidak perlu takut pada siapapun. Ia mulai bersuara, awalnya bergetar halus, namun segera menguat, bulat dan stabil, liriknya melambung seolah menyentuh langit, tiap kata melesat jauh dan meresap ke kulit para penonton. Ketika klimaks datang, Naila Putri Pradana tidak ragu, ia mendorong suaranya dengan ringan lalu menyalakan nada C6 dengan bersih, terang, berkilau, penuh emosi, dan seluruh teater mendadak membatu. 3 detik hening berlalu sebelum tepuk tangan meledak seperti guntur. Di tengah panggung, seorang gadis 12 tahun dari Ruteng, Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, tidak membutuhkan sorot lampu atau iringan megah. Ia hanya membutuhkan satu hal, kebenaran, dan malam itu tak ada lagi yang membicarakan penampilan Arya Wiratama. Orang-orang hanya saling bertanya siapa gadis itu, dari mana ia datang, mengapa ia bisa menyanyikan nada itu sementara Arya Wiratama tidak.
Badai baru saja dimulai, tetapi pemicunya hanya berdiri diam, menggenggam mikrofon dan menghela napas panjang. Bukan karena lelah melainkan karena ia tahu sejak detik itu segalanya telah berubah. Malam itu setelah pertunjukan, Naila Putri Pradana tidak langsung kembali ke hotel. Ia diminta tinggal di belakang panggung untuk foto kenang-kenangan bersama tamu dan para artis, namun tatapan panitia dan orang-orang di sekitar sudah berbeda total. Jika pagi tadi ia hanya anak kecil yang kesepian di kota besar, kini ia menjadi pusat perhatian yang mengguncang seluruh acara. Orang-orang asing bermunculan mengelilinginya, memperkenalkan diri sebagai sutradara musik, manajer artis, editor televisi, menanyai asal daerah, kondisi keluarga, siapa yang melatih suaranya, apakah sudah menandatangani kontrak dengan siapapun. Semuanya datang bertubi-tubi seperti ombak. Bu Larasati Pramudia berdiri menghadang, menarik Naila Putri Pradana sedikit ke belakang dan berkata terima kasih. Tetapi anak itu masih kecil dan hanya tampil karena undangan acara. Lalu meminta izin pulang. Ia menggandeng Naila Putri Pradana pergi cepat. Begitu sampai dekat mobil, ponsel Bu Larasati Pramudia bergetar tanpa henti. Pesan dari kepala sekolah, dari guru-guru, dari kenalan di kampung. Sementara ponsel Naila Putri Pradana dibanjiri ratusan notifikasi dari TikTok, Facebook, dan Messenger. Klip solo yang direkam orang sudah diunggah kurang dari setengah jam dan menyebar dengan kecepatan gila. Judul-judul sensasional menari di layar, membahas nada C6 yang meledak, suara Arya Wiratama yang pecah, gadis desa yang menyelamatkan panggung. Dan pertanyaan apakah sang idola selama ini menipu publik? Naila Putri Pradana mengepalkan tangan bukan karena takut, melainkan karena ia merasakan sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekat dan tak mungkin dihentikan. Keesokan paginya, saat Bu Larasati Pramudia masih tidur, Naila Putri Pradana diam-diam bangun lebih awal dan turun ke warung dekat hotel untuk membeli sarapan nasi uduk bungkus. Penjualnya langsung mengenali, berseru bahwa dialah anak yang bernyanyi semalam dan sedang viral. Orang lain menyelutuk menanyakan apakah bagian nada tingginya benar-benar live bukan playback. Dan Naila Putri Pradana menjawab pelan bahwa ia bernyanyi sungguhan sambil tersenyum tipis dan menunduk berterima kasih. Lalu, pulang dengan tenang. Ia tak menyangka ada yang merekam momen itu dan mengunggahnya ke TikTok. Hanya beberapa detik, namun jumlah penonton melonjak liar karena orang-orang melihat betapa rendah hati dan sederhananya ia di pagi hari. Sementara itu Arya Wiratama menghilang dari media. Akun resmi membisu, unggahan-unggahan lama dipenuhi komentar pedas dan kecurigaan yang semakin membesar. Gelombang penggemar berbalik arah dan mulai membanjiri jagat maya dengan pertanyaan. Apakah selama ini Arya Wiratama benar-benar bernyanyi live? Berapa banyak nada tingginya yang asli? Atau jangan-jangan mereka telah ditipu bertahun-tahun? Di berbagai forum, potongan video Naila Putri Pradana yang bernyanyi tanpa backing track, tanpa mikrofon anti-feedback, tanpa autotune menyebar masif, dan pertanyaan yang sama terus diulang. Mengapa seorang gadis kampung bisa melakukan hal yang tak sanggup dilakukan penyanyi papan atas? Siang itu juga, panitia gala, Harmoni Nusantara, menggelar konferensi pers darurat. Namun anehnya Arya Wiratama tidak muncul. Aditya Nugraha sebagai perwakilannya membacakan pernyataan bahwa Arya Wiratama sedang radang tenggorokan berat dan butuh istirahat, serta menolak semua tuduhan penggunaan suara rekaman dalam penampilan. Seorang jurnalis berdiri dan menanyakan bagaimana mungkin ia gagal mencapai nada C6 di siaran langsung dengan alasan radang. Sementara Naila Putri Pradana justru bisa menyanyikannya setelah itu. Aditya Nugraha mengelak, mengatakan mereka tidak akan mengomentari penampilan orang lain dan mengingatkan musik adalah gabungan banyak unsur, bukan hanya satu nada. Tetapi konferensi pers itu justru makin diselimuti kecurigaan. Malamnya, sebuah stasiun TV besar menayangkan program investigasi musik bertajuk Saat Popularitas Ditantang Kebenaran dengan narasumber pelatih vokal senior Dr. Arya Wicaksono. Di acara itu, mereka memutar ulang penampilan Naila Putri Pradana dan Arya Wiratama, dan tanpa basa-basi dokter. Arya Wicaksono menyatakan suara Naila Putri Pradana tidak menunjukkan tanda edit atau bantuan teknis dan itu murni asli. Sementara penampilan sebelumnya menampakkan indikasi layering suara sehingga atmosfer dunia musik seakan terbelah oleh sayatan yang dalam. Sejumlah musisi muda menyuarakan dukungan untuk Naila Putri Pradana. Ada yang menulis bahwa ia mengingatkan semua orang musik bermula dari kejujuran, bukan tipu daya. Namun ada pula yang mengingatkan agar ia tidak dimanfaatkan karena ia masih terlalu kecil untuk terseret badai. Sementara Naila Putri Pradana sendiri belum benar-benar memahami apa yang terjadi. Yang ia tahu hanya ketika ia dan Bu Larasati Pramudia kembali ke Ruteng, Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT,
Mobil baru saja tiba di gerbang kampung, tetangga sudah memenuhi depan rumah, ada yang mengucap selamat, membawa bingkisan, minta foto, mengundang wawancara. Membuat Ibu Hesti Wulandari terpaku karena semuanya datang terlalu cepat. Perempuan pekerja keras itu tak tahu harus berbuat apa saat putrinya mendadak jadi terkenal. Malam itu, rumah mereka dikepung sorot lampu siaran langsung dan kamera amatir, bahkan para YouTuber berdatangan melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Ibu Hesti Wulandari kelelahan sekaligus cemas, sedangkan Naila Putri Pradana meringkuk di sudut ranjang memeluk boneka beruang tua. Matanya membesar tanpa sedih tanpa gembira, hanya kosong. Bu Larasati Pramudia akhirnya maju meminta semua orang memberi ruang karena anak itu masih kecil dan ini bukan saatnya mengeksploitasi citra seorang anak. Pada akhirnya aparat Babin Kamtipmas Polsek Ruteng turun tangan membubarkan kerumunan dan menjaga ketertiban. Naila Putri Pradana keluar pelan ke halaman belakang. Tempat dulu ia pernah bernyanyi di tengah hujan. Hari ini juga gerimis, tetapi bukan hujan air melainkan hujan media sosial, ketenaran, tekanan, dan begitu banyak hal yang belum cukup usianya untuk pahami. Di dalam gelap ia menengadah ke langit dan berdoa lirih kepada Tuhan agar jika ia harus bernyanyi demi menyuarakan kebenaran, suaranya tidak terseret kebohongan. Itulah doa pertamanya sejak memasuki dunia yang penuh sorot sekaligus penuh bayang, dan dalam malam itu suaranya mengalun setipis embu namun seberat batu. Karena ia tahu badai belum berhenti. Ini baru permulaan. Dan ia sedang berdiri tepat di pusat pusaran. Hanya dalam 3 hari setelah malam itu, nama Naila Putri Pradana membanjiri headline media, forum media sosial, dan acara hiburan. Ia dijuluki fenomena musik anak, bintang yang lahir tanpa rencana, gadis kecil yang mengalahkan idola nasional dengan suara asli. Tetapi bagi Naila Putri Pradana yang baru berusia 12 tahun dan baru pulang dari perjalanan terbesar dalam hidupnya, semua terasa seperti pusaran aneh. Ia tak tahu harus melangkah maju atau lari menjauh. Pagi hari keempat, ketika matahari belum mampu mengusir dingin dari persawahan di belakang rumah, Ibu Hesti Wulandari sedang memilah sayur saat sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan pagar. Dari dalam keluar pria rapi berkacamata hitam, tenang tetapi sorot matanya cepat dan tajam. Ia menyapa, memperkenalkan diri sebagai Reza Wibowo, CEO perusahaan hiburan Surya Entertainment, dan mengatakan ia datang menemui Naila Putri Pradana. Ibu Hesti Wulandari ragu-ragu dengan sayur masih di tangan, dan Bu Larasati Pramudia yang baru tiba langsung maju bertanya untuk apa ia ingin bertemu anak itu. Reza Wibowo menjawab ia ingin mengundang Naila Putri Pradana menandatangani kontrak pelatihan eksklusif. Mereka akan menanggung biaya sekolah, kelas vokal intensif, menyediakan panggung, publikasi, serta peta jalan menjadi penyanyi profesional, bahkan berpotensi menembus pasar internasional. Ibu Hesti Wulandari terbata bertanya tentang pendidikan karena anaknya masih kecil. Reza Wibowo tersenyum tipis, melangkah masuk ke halaman seolah sudah akrab, berkata semuanya akan dijamin. Ada sekolah mitra, tutor pribadi, lingkungan aman, yang dibutuhkan hanya izin agar anak itu mengejar mimpi. Dan kesempatan seperti ini tak datang 2 kali. Bu Larasati Pramudia diam. Matanya menyimpan kewaspadaan, tetapi Ibu Hesti Wulandari justru makin bingung. Sejak suaminya meninggal, ia sendirian membesarkan anak, dan kini ada orang yang datang menawarkan masa depan berkilau. Mana mungkin hatinya tak goyah. Dari balik tirai, Naila Putri Pradana mendengar semuanya. Ia tak keluar, hanya berdiri mengamati. Suara pria itu lembut dan lihai. Namun di matanya Naila Putri Pradana tak melihat kepercayaan. Ia pernah melihat tatapan serupa pada pemilik karaoke di kota kecil yang suka membujuk gadis-gadis menjadi pegawai bantu. Lalu perlahan tak ada yang pernah terlihat pulang. Malamnya, ponsel Bu Larasati Pramudia berdering tanpa henti. Pesan dari perusahaan hiburan, sanggar musik, produser program TV. Ada yang menawarkan bayaran langsung IDR 200 juta agar Naila Putri Pradana hadir di talk show. Ada yang menawarkan produksi single debut dengan MV profesional dan honor puluhan juta. Tetapi sebagai gantinya mereka meminta kontrak eksklusif minimal 5 tahun. Bu Larasati Pramudia menoleh pada Naila Putri Pradana dan bertanya pendapatnya. Gadis itu menunduk, menjawab pelan ia hanya ingin terus sekolah. Ia tak mau ada orang menuliskan lagu lalu memaksanya bernyanyi sesuai kemauan mereka. Namun ia ingin belajar vokal secara benar, belajar teori musik, belajar aransemen. Bu Larasati Pramudia mengingatkan tidak semua orang mendapat peluang seperti itu. Tetapi Naila Putri Pradana justru bertanya lirih. Bagaimana jika suatu hari ia tak bisa lagi mencapai nada tinggi itu? Bagaimana jika mereka meninggalkannya? Pertanyaan itu membuat Bu Larasati Pramudia tercekat.
Karena di balik undangan gemerlap tak ada yang bicara tentang apa yang terjadi saat seorang anak tak lagi dianggap fenomena. Apakah ia masih dicintai, atau dibuang seperti barang usang? Keesokan harinya, kejutan lain datang. Media serempak menurunkan berita bahwa Arya Wiratama membantah penggunaan suara palsu. Dalam wawancara eksklusif ia berkata ia tak pernah memakai vokal rekaman. Insiden di panggung terjadi karena masalah teknis dan kesehatan. Gadis itu memang bernyanyi bagus tetapi tak seharusnya satu penampilan dipakai untuk menafikan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Bahkan ia menyinggung adanya tanda-tanda klip malam itu diedit untuk menjatuhkan namanya. Ia menutup wawancara dengan kalimat bahwa ia sedang bekerja dengan pengacara. Seketika perdebatan meledak, satu kubu membela Arya Wiratama dan menyebut itu kembalinya kebenaran. Sementara kubu lain menuntut investigasi independen, dan media sosial terbelah menjadi dua arus, mendukung Naila Putri Pradana atau mempertahankan reputasi Arya Wiratama. Yang paling berat, Naila Putri Pradana mulai menerima pesan anonim penuh kebencian yang menuduh ia menghancurkan karir orang. Menyebutnya anak kurang ajar yang numpang tenar, bahkan mengancam suatu hari ia bisa hilang tak ditemukan. Ibu Hesti Wulandari pucat saat membaca pesan-pesan itu. Dan Bu Larasati Pramudia segera melapor ke Polsek Ruteng serta meminta perlindungan sementara untuk mereka berdua. Tetapi justru Naila Putri Pradana yang menenangkan. Berkata ia baik-baik saja, kalau ia takut. Ia tidak akan bernyanyi pada hari itu. Di hari-hari gelap itulah setitik cahaya muncul. Seorang jurnalis perempuan bernama Tiara Mahani, mantan murid kelas vokal dari dunia pelatihan artis, menghubungi dan meminta bertemu Naila Putri Pradana serta Bu Larasati Pramudia secara pribadi. Ia mengatakan punya bukti bahwa Arya Wiratama memakai setidaknya 3 suara studio berbeda di album-albumnya. Dan ia menemukan salah satu pengisi suara itu yang siap bicara jika Naila Putri Pradana mengizinkan kebenaran diceritakan. Naila Putri Pradana menatap perempuan itu. Matanya tajam namun lembut. Lalu bertanya pelan apakah narasumber itu akan kehilangan pekerjaannya. Tiara Mahani menjawab mungkin. Tetapi perempuan itu merasa sudah waktunya menghentikan rangkaian penipuan ini. Dan Naila Putri Pradana mengangguk kecil. Dadanya terasa lebih ringan karena ia sadar ia tidak sendirian. Pagi berikutnya, program investigasi TVRI Nasional menayangkan episode khusus, Kebenaran di Balik Nada Tinggi. Di sana Tiara Mahani memaparkan analisis teknik audio, menunjukkan bukti layering vokal, mencocokkan potongan rekaman, dan memperdengarkan cuplikan master studio asli. Pada segmen penutup, suara perempuan yang rendah, tenang, namun jelas muncul dengan wajah disamarkan efek cahaya. Ia mengaku dialah yang menyanyikan nada C6 dalam aransemen milik Arya Wiratama, bahwa ia dibayar agar diam, dan dulu ia mengira itu hal biasa di industri. Namun setelah melihat Naila Putri Pradana berani bernyanyi sungguhan di depan jutaan orang, ia tahu ia tak bisa bungkam lagi. Negeri seperti meledak, media internasional mulai melirik, dan Nikara dari BBC menyebut seorang gadis 12 tahun dari Indonesia yang menggoyang industri musik dalam negeri. Sementara label rekaman luar negeri mulai mengirim undangan. Namun kali ini Bu Larasati Pramudia bersikap tegas. Tidak ada penandatanganan apapun, kalau ingin bekerja harus bertemu pengacara mereka dulu. Ibu Hesti Wulandari memeluk putrinya sambil tersenyum. Berkata untuk pertama kalinya ia melihat jelas mata anaknya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan ketenangan seseorang yang tahu ia berdiri di mana. Badai pertama telah lewat, tapi masih ada petir di depan, dan setidaknya kini Naila Putri Pradana paham ia bernyanyi bukan demi terkenal. Ia bernyanyi agar kebenaran bisa terdengar. Setelah gelombang pemberitaan yang ganas, suasana di sekitar Naila Putri Pradana perlahan mereda, namun dalam hening itu perubahan diam-diam bergerak selangkah demi selangkah. Seperti mata air bawah tanah yang merembes, tak bising, tapi kuat. Naila Putri Pradana diberi izin istirahat sekolah selama sebulan atas saran Dinas Pendidikan setempat untuk menstabilkan mentalnya. Sebagai gantinya, ia menghabiskan waktu berlatih vokal dengan seorang komposer tua bernama Pak Suryanto Wirajaya, mantan dosen Institut Seni Indonesia, ISI, Yogyakarta yang hidup menyendiri di desa tak jauh dari sana. Dan Bu Larasati Pramudia yang mencari beliau setelah menolak banyak tawaran perusahaan hiburan besar. Pada awalnya Pak Suryanto Wirajaya menggeleng keras, berkata suara bagus tak lebih berharga daripada karakter. Zaman sekarang orang bernyanyi demi uang dan ia sudah tak percaya siapapun. Tetapi setelah mendengar Naila Putri Pradana menyanyikan satu bagian tanpa musik, tanpa mikrofon, tanpa hiasan berlebihan, ia terdiam, matanya memerah. Lalu berbisik bahwa suara itu mengingatkannya pada Laras dulu. Naila Putri Pradana penasaran dan bertanya siapa Laras. Pak Suryanto Wirajaya menjawab Laras adalah perempuan yang pernah ia cintai sekaligus ia ajari bernyanyi.
yang meninggal dalam kecelakaan saat baru 23 tahun tepat sebelum album pertamanya rilis, dan sejak itu ia tak pernah mengajar siapapun lagi, hingga hari ini. Karena suara Naila Putri Pradana menyeretnya kembali ke masa ketika orang bernyanyi untuk hidup, bukan hidup demi panggung. Sejak hari itu, tiap pagi Naila Putri Pradana selalu mengayuh sepeda ke rumah Pak Suryanto Wirajaya, sebuah rumah tua beratap genteng yang tersembunyi di balik rumpun bambu. Di sana ia tidak diizinkan menyanyikan lagu hit sensasional seperti Mimpi Setinggi Langit atau nomor-nomor panggung yang heboh, melainkan diajari lagu rakyat NTT dan Nusantara, tembang daerah, kidung lama gereja, serta balada masa perang yang dulu ditulis tangan oleh Pak Suryanto Wirajaya saat muda. Pak Suryanto Wirajaya menegaskan bahwa suara bukan untuk bertanding, melainkan untuk menyentuh. Kalau Naila Putri Pradana masih ingin menjadi seniman, ia harus belajar diam sebelum belajar berbicara lewat nyanyian. Naila Putri Pradana pun belajar mendengarkan tiap tarikan napas dan getar halus pita suara. Ada hari ketika Pak Suryanto Wirajaya menyuruhnya berdiri di tengah sawah, bernyanyi di antara angin dan burung agar ia berteman dengan alam. Ada hari lain ketika ia disuruh diam sepanjang pagi hanya untuk merasakan bunyi dari dalam dirinya sendiri. Itu hari-hari terindah bagi Naila Putri Pradana. Tak ada livestream, tak ada lensa kamera, tak ada sorot lampu panggung, hanya musik dan ketenangan. Namun badai tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam saat Ibu Hesti Wulandari sedang memasak, Bu Larasati Pramudia berlari masuk dengan wajah panik dan memberi kabar bahwa pihak Arya Wiratama mengajukan gugatan balik terhadap Naila Putri Pradana dan Ibu Hesti Wulandari dengan alasan merusak kehormatan dan karirnya, menuntut ganti rugi reputasi serta kerugian kontrak hingga IDR 2 miliar. Ibu Hesti Wulandari menjatuhkan sendok sayur. Naila Putri Pradana berlari keluar dengan wajah pucat dan berkata ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Bu Larasati Pramudia menggenggam tangan anak itu erat-erat, menegaskan itu bukan salahnya. Itu hanya cara mereka menakut-nakuti agar opini publik mundur dan citra mereka bersih kembali. Dan mereka tidak akan mundur. Keesokan harinya, tim pengacara pro bono datang langsung ke rumah Ibu Hesti Wulandari untuk memberi bantuan hukum. Mereka berpengalaman menangani perkara perlindungan hak anak dan seniman yang ditekan di industri hiburan, dan seorang pengacara muda bernama Nadine Ayu Kusuma berambut pendek dengan tatapan tegas ditunjuk sebagai kuasa hukum utama Naila Putri Pradana. Nadine Ayu Kusuma berkata Naila Putri Pradana tidak perlu bicara apapun kepada media. Tugasnya hanya terus belajar dan menjaga kebenaran di hati. Selebihnya biar tim hukum yang mengurus. Berkas disusun rapi, proses klarifikasi dilakukan diam-diam tanpa sorotan pers. Namun saat semuanya hampir terlihat mereda, sebuah tikungan lain muncul. Sebuah rumah produksi musik independen di Yogyakarta bernama Rusa Putra Studio mengundang Naila Putri Pradana untuk proyek khusus. Merekam album lagu rakyat kontemporer yang sepenuhnya nirlaba dengan melibatkan para musisi akustik senior. Berjudul, Suara Tanpa Lampu Panggung. Naila Putri Pradana bertanya pada Pak Suryanto Wirajaya apakah ia sebaiknya menerima. Pak Suryanto Wirajaya menatapnya lama lalu berkata jika ia ingin bernyanyi sesuai hati. Lakukan, tetapi ingat, tanda tangani kontrak hanya jika ia memahami setiap pasalnya, dan jangan pernah menjual suaranya demi popularitas. Proyek itu dikerjakan di studio kecil yang tidak mewah namun hangat. Naila Putri Pradana merekam sepenuhnya live tanpa edit, tanpa filter, lalu menyanyikan ulang lagu-lagu rakyat dengan padanan Nusantara. Misalnya tembang pengantar tidur dan lagu daerah sederhana, dengan warna suara yang murni dan bersahaja tetapi menembus jantung pendengar. Album itu dirilis online gratis tanpa promosi besar-besaran. Namun dalam 3 hari saja sudah diunduh puluhan ribu kali. Media luar negeri seperti NPA, NSK, dan Frank 24 mulai memberitakan seorang gadis 12 tahun dari Indonesia yang membawa musik tradisi ke dunia dengan suaranya sendiri tanpa kacamata komersial. Dan tepat pada saat itu pula, kebenaran tentang Arya Wiratama makin terang. Pengadilan menolak gugatan yang ia ajukan, menyimpulkan tidak ada cukup bukti bahwa Naila Putri Pradana merusak kehormatannya. Sebaliknya, Pengadilan Negeri menyatakan tindakan memaksa anak tampil di luar kesepakatan serta menyalahgunakan kuasa untuk mengintimidasi mental adalah pelanggaran berat etika profesi, dan Arya Wiratama diwajibkan meminta maaf secara terbuka serta diskors dari kegiatan seni selama 1 tahun. Konferensi pers digelar di sebuah ruangan kecil yang sederhana. Naila Putri Pradana tidak hadir, hanya Ninda Maharani sebagai kuasa hukum yang membacakan pernyataan. Mereka tidak merayakan kemenangan karena ini bukan perang, melainkan perjalanan merebut kembali hak untuk bernyanyi jujur, hidup jujur, dan melindungi nilai-nilai kebenaran dalam seni. Di kampung di Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT,
Saat orang-orang bertanya apakah ia akan pergi belajar ke Bandung, Jawa Barat, atau Jakarta, Naila Putri Pradana hanya tersenyum dan berkata ia masih punya banyak lagu rakyat yang belum dikuasai dan ingin menuntaskannya dulu sebelum pergi. Lalu pada suatu sore ia kembali duduk di tengah sawah padi, memegang suling bambu hadiah dari Pak Suryo Hartono. Angin menyapu hamparan hijau yang bergoyang dan suaranya mengalun lirih. "Ibu, jangan jauhkan aku." Itu bukan lagi suara fenomena viral. Bukan suara bintang, bukan pula saksi dari perkara besar dunia hiburan, melainkan suara seorang gadis 12 tahun yang bernyanyi untuk dirinya sendiri dan untuk hal-hal indah yang masih hidup di setiap nada. Memasuki Desember, udara kampung mulai dingin, embun pagi menutupi pematang dan jalan tanah basah menyimpan jejak ban sepeda anak-anak yang berangkat sekolah. Sementara Naila Putri Pradana tetap bangun pagi setiap hari, mengayuh sepeda melewati ladang-ladang yang akrab menuju rumah Pak Suryo Hartono. Dan meski sudah memasuki bulan ketiga latihan vokal, ia belajar seolah esok tak ada lagi kesempatan bernyanyi. Pak Suryo Hartono pun berubah, dari sosok tua yang murah menjadi lebih bersemangat dan terasa lebih muda. Ia mulai menyusun ulang bahan ajar lama, menulis tangan baris demi baris latihan vokal yang dulu ia sembunyikan rapat di dalam peti kayu. Lalu berkata bahwa kelak akan ada banyak anak seperti dirinya dan ia tak ingin ketika ia meninggal semua ilmunya ikut lenyap. Sementara Naila Putri Pradana hanya diam mendengarkan sambil menggenggam tangan sang guru erat-erat. Pada suatu hari di pertengahan bulan, ketika Naila Putri Pradana sedang berlatih, Bu Larasati Pramudia datang membawa amplop tebal dengan wajah berseri dan berkata bahwa Bagus Suryadinata, sutradara program Inspirasi Nasional, menelepon dan mengundang Naila Putri Pradana tampil di gala akhir tahun bukan untuk lomba, melainkan untuk menginspirasi. Bahkan ia termasuk salah satu dari 5 figur inspiratif tahun ini dan diminta menyanyi sebagai pembuka, membuat Naila Putri Pradana tertegun karena ia tak pernah menyangka akan kembali naik ke panggung besar setelah semua yang terjadi. Ia menoleh kepada Pak Suryo Hartono, sang guru mengangguk pelan lalu mengambil sebuah kotak kayu dari lemari, mengatakan seharusnya itu diberikan setelah ia selesai belajar namun kini waktunya tepat. Dan di dalamnya ada lembaran notasi tulisan tangan yang telah menguning. Lagu terakhir yang ditulis Laras Widyastuti, yang dulu berniat dipakai untuk debut album tetapi belum sempat direkam. Pak Suryo Hartono berkata ia menyimpan lagu itu puluhan tahun, dan jika Naila Putri Pradana merasa cocok maka nyanyikanlah. Naila Putri Pradana membuka lembaran notasi itu dan terpaku. Liriknya sederhana namun dalam, bercerita tentang perjalanan seorang muda yang melewati gelap, kebohongan, dan luka untuk mempertahankan suara yang jujur. Judulnya Panggilan Dalam Hening. Gala akhir tahun digelar di Gedung Kesenian Bandung. Dan saat pertama kali memasuki ruang yang megah itu, jantung Naila Putri Pradana berdegup kencang. Berbeda dari sebelumnya ketika ia didorong ke panggung sebagai ujian kejam. Kali ini ia tamu kehormatan. Tetapi hal itu tidak membuatnya lebih tenang karena panggung tetap membuatnya gemetar dan lampu tetap menyilaukan seperti tatapan yang menghakimi. Ia duduk di ruang belakang panggung sambil menggenggam erat partitur tua itu. Tak seorang pun tahu lagu apa yang akan ia nyanyikan. Bahkan panitia, karena ia hanya berkata ini lagu yang belum pernah didengar siapapun. Dan itulah semua yang ingin ia sampaikan. Tepat pukul 19.30 acara dimulai, Raka Aditya memperkenalkan bahwa penonton akan mendengar suara seorang gadis yang tak butuh gelar dan tak butuh panggung besar untuk bersinar. Ia bernyanyi demi hal paling sederhana. Kebenaran, seluruh gedung tenggelam dalam sunyi. Naila Putri Pradana melangkah keluar tanpa latar megah dan tanpa efek rumit, hanya sebuah mikrofon berdiri dan sebuah piano pengiring. Lalu ketika intro mengalun selembut angin awal musim, ia berbisik sebelum bernyanyi, bahwa ia tidak bernyanyi agar orang mengingat namanya, ia bernyanyi karena ia pernah terlalu lama diam. Suaranya tidak melengking dan tidak memamerkan teknik, tetapi tiap kata mengalir ke telinga orang seperti pengakuan yang menenangkan. Ia bernyanyi dengan seluruh ingatan. Hujan yang membasahi telapak kaki. Malam-malam ketika Ibu Hesti Wulandari tekun menjahit di bawah lampu minyak. Genggaman diam-diam Bu Larasati Pramudia pada malam gala pertama, dan tatapan Pak Suryo Hartono yang seolah menemukan kembali masa mudanya yang hilang. Ketika baris terakhir menggetarkan ruangan, tentang menjaga kalimat yang jujur di zaman yang gemar berpura-pura. Seluruh penonton berdiri, tidak buru-buru bertepuk tangan, mereka hanya berdiri dalam hening sejenak seolah menghormati kesunyian yang sakral yang baru saja disentuh lagu itu. Lalu tepuk tangan datang perlahan dan memanjang seperti ombak yang tak putus, dan orang-orang yang dulu meragukan kini menunduk. Setelah penampilan, Raka Aditya kembali dengan mata berkaca-kaca dan berterima kasih karena Naila Putri Pradana seakan menyanyikan sesuatu yang selama ini tak ada yang berani ucapkan. Saat Naila Putri Pradana masuk ke belakang panggung,
Mr. Jonathan Reeves menghampiri dan menjabat tangannya. Memperkenalkan diri sebagai Direktur Eksekutif sebuah organisasi musik nirlaba berbasis di Singapura yang mencari dan mendukung talenta jujur di seluruh Asia. Mereka ingin mengundang Naila Putri Pradana ke Singapura untuk tampil dalam program pertukaran budaya internasional, tanpa kontrak, hanya agar ia membawa suaranya kepada orang-orang yang butuh secercah harapan, dan menegaskan ia tidak perlu menjadi terkenal, ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Malam itu Naila Putri Pradana kembali ke hotel, berbaring memandang langit-langit, membuka lagi partitur tua milik Laras Widyastuti dan berbisik pelan bahwa ia sudah menyanyikannya. Dan ia akan terus bernyanyi untuk orang-orang yang seperti Laras Widyastuti, untuk Pak Suryo Hartono, untuk Ibu Hesti Wulandari, dan untuk dirinya sendiri. Esok paginya media serempak menulis tentang seorang gadis yang menyanyikan lagu yang belum pernah didengar siapapun hingga membuat gedung kesenian Bandung membisu. Sementara rekaman penampilannya menyebar di media sosial dengan jutaan dibagikan. Namun kali ini tak ada lagi perdebatan, yang tersisa hanya ucapan terima kasih. Seorang pengajar vokal berkata ia menangis dan hampir menyerah karena lelah dengan kepalsuan, tetapi setelah mendengar lagu itu ia ingin kembali. Bukan karena nada tinggi melainkan karena jiwa seorang anak yang mengguncangnya. Di kampung, Ibu Hesti Wulandari untuk pertama kalinya membeli televisi layar datar agar bisa menonton putrinya bernyanyi. Dan ketika Bu Larasati Pramudia singgah, Ibu Hesti Wulandari hanya tersenyum sambil air mata jatuh. Berkata putrinya bernyanyi seolah tak pernah terluka. Lalu Bu Larasati Pramudia menjawab bahwa tidak, ia bernyanyi seperti seseorang yang sudah mengerti apa itu luka, dan tahu cara mengubahnya menjadi kekuatan. Sejak saat itu pintu yang sesungguhnya terbuka untuk Naila Putri Pradana, tetapi ia tidak melangkah masuk sebagai selebritas, ia melangkah masuk sebagai penjaga api. Suara kecil yang cukup menerangi sebuah jalan. Lebaran datang perlahan di tengah sejuk lembut dataran tinggi. Pot-pot jeruk hias dan bunga mulai bermunculan di depan rumah-rumah kampung. Suasana meriah dan hangat, tetapi di rumah Pak Suryo Hartono segalanya terasa hening dengan cara yang aneh. Naila Putri Pradana duduk di beranda, berlatih sambil menelusuri tiap baris notasi bulan terlambat, sebuah lagu klasik lama yang sangat disukai Pak Suryo Hartono. Ia sedang bersiap untuk perjalanan ke Singapura, tempat ia akan tampil di hadapan teman-teman internasional dalam program pertukaran budaya bernama Suara Angin. Namun entah kenapa hari ini jarinya terus meleset dari tuts dan pikirannya tidak bisa fokus. Pintu ruang dalam terbuka. Pak Suryo Hartono keluar bertopang tongkat, tubuhnya sedikit lebih kurus dari sebelumnya tetapi senyumnya tetap lembut. Ia menggoda, "Banyak salah begitu? Mau bikin malu negeri kita ya?" Naila Putri Pradana tertawa kecil. "Aku cuma gugup, Pak. Ini pertama kalinya aku naik pesawat, dan harus membawa suaraku juga." Pak Suryo Hartono duduk di kursi dekatnya lalu menatapnya serius. Ia berkata Naila Putri Pradana akan berdiri di depan dunia yang berbeda. Orang akan memuji, akan mengarahkan, bahkan akan iri. Tetapi ia harus ingat alasan ia mulai bernyanyi. Naila Putri Pradana menunduk menggenggam tangan gurunya dan berbisik, tanpa Pak Suryo Hartono ia mungkin sudah tidak berani mengeluarkan suara. Pak Suryo Hartono terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Besok ia harus masuk rumah sakit untuk pemeriksaan karena paru-parunya tidak terlalu baik." Kalimat itu seperti menghantam dada Naila Putri Pradana. Ia mendongak kaget. Bertanya kenapa baru sekarang bilang. Dan Pak Suryo Hartono menjawab ia tidak ingin Naila Putri Pradana khawatir. Masih terlalu banyak yang harus ia lakukan dan masih banyak orang yang perlu mendengar suaranya. Naila Putri Pradana tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu ia tidak tidur. Ia menulis surat tangan, melipatnya rapi, lalu meletakkannya di atas meja piano di rumah Pak Suryo Hartono. Ia menuliskan tiap hari belajar bersama, tiap momen ketika gurunya membetulkan satu demi satu nada, dan tiap pelajaran tentang kejujuran di dalam suara. Ia menutup surat itu dengan janji bahwa jika suatu hari ia berdiri di panggung terbesar sekalipun, lagu pertama yang ia nyanyikan akan ia persembahkan untuk Pak Suryo Hartono. Di Singapura matahari hangat, deretan pohon palem miring tertiup angin laut. Naila Putri Pradana datang mengenakan kebaya ungu muda yang sederhana. Tidak mewah, tapi menonjol di antara gaun malam yang berkilau milik para artis dari Korea, Jepang, Thailand, dan Tiongkok. Gladi resik berlangsung cepat. Panitia meminta ia menyanyikan lagu internasional, tetapi ia menolak. Ia ingin menyanyikan bulan terlambat lalu menyelipkan sebuah penggalan tembang Nina Bobo tradisional. Awalnya mereka ragu penonton internasional tidak akan paham. Namun saat Naila Putri Pradana mencoba bernyanyi, seluruh ruangan hening, dan seorang anggota panitia asal Australia berucap dalam bahasa Inggris bahwa ia tidak mengerti kata-katanya. Tetapi ia merasakan semuanya. Malam itu, di hadapan
Ribuan penonton internasional, Naila Putri Pradana melangkah ke panggung tanpa sorot menyilaukan dan tanpa efek elektronik. Hanya dirinya dan piano. Ia memejamkan mata. Membayangkan ia berdiri di rumah beratap genteng tua sementara Pak Suryo Hartono duduk mendengarkannya. Dan setiap nada, setiap ritme, setiap napas ia tumpahkan sepenuhnya. Saat masuk ke bagian Nina Bobo, banyak penonton asing meneteskan air mata tanpa tahu alasannya. Barangkali karena mereka mendengar hati seorang anak yang bernyanyi dengan seluruh ingatan dan rasa terima kasih. Setelah lagu selesai, seluruh penonton berdiri, tak ada yang berkata apapun, lalu tepuk tangan menghentak menggema dan bertahan lebih dari 4 menit. Ketika kembali ke belakang panggung, Naila Putri Pradana menerima panggilan dari Bu Larasati Pramudia. Suaranya bergetar, ia berkata, "Naila Putri Pradana, Pak Suryo Hartono sudah berpulang." Ia pergi dengan sangat tenang. Sebelum pergi, ia meminta Bu Larasati Pramudia membacakan surat yang Naila Putri Pradana tinggalkan. Setelah mendengarnya, Pak Suryo Hartono tersenyum lalu memejamkan mata. Naila Putri Pradana tidak langsung menangis, ia hanya mengangguk, dan entah sejak kapan air mata sudah mengalir. Ia kembali ke panggung dan memohon izin menyampaikan kalimat singkat. "Aku baru menerima kabar bahwa guruku, orang pertama yang mengajariku bernyanyi dengan hati, baru saja pergi. Malam ini ingin kupersembahkan untuk beliau, dan untuk siapapun yang mengajari anak-anak seni. Tolong ajari mereka bernyanyi dengan welas asih, bukan dengan panggung." Seluruh teater kembali berdiri, tetapi kali ini bukan untuk bertepuk tangan. Mereka diam, seolah mengantar seorang guru yang tak banyak orang kenal, namun telah menanam benih yang mampu mengguncang dunia. Setelah festival di Singapura, undangan demi undangan dari program Akademi Internasional datang. Sekolah musik bergengsi di Prancis menawarkan beasiswa penuh, dan label rekaman dari Jepang ingin bekerja sama merilis album lagu rakyat Asia. Namun Naila Putri Pradana tetap menolak. Ia berkata ia masih punya janji pada Pak Suryo Hartono. Ia ingin menuntaskan kurikulum pelatihan vokal untuk anak-anak desa bersama Bu Larasati Pramudia, dan ia ingin menggalang dana untuk mendirikan ruang musik komunitas di kampung. Namanya Satu Nota. Bu Larasati Pramudia tersenyum memeluknya. "Aku akan bersama kamu." Karena musik dan karena Pak Suryo Hartono. Beberapa bulan kemudian Satu Nota resmi dibuka. Sebuah bangunan joglo sederhana yang dipugar dari gudang lama milik kelurahan. Di sana ada piano, ada alat musik tradisional, ada buku, ada pengeras suara, dan yang paling istimewa, ada sebuah ruang kecil dengan foto hitam putih Pak Suryo Hartono. Di bawahnya tertulis, "Sang guru yang menanamkan suara untuk jiwa." Naila Putri Pradana mulai mengajar anak-anak kampung bernyanyi. Bukan teknik yang rumit, bukan panggung gemerlap, melainkan melatih rasa nada, mengajari mereka mendengar, lalu berani mengalirkan bunyi pertama dari dalam dada. Suatu kali, ketika ia mengajari seorang anak perempuan yang bisu sejak kecil untuk menahan napas dan mengalirkan dengung lewat seruling bambu, Naila Putri Pradana menangis saat si anak akhirnya menghasilkan suara pertama. Gemetar, canggung, tetapi penuh rasa. Ia memeluk anak itu dan berbisik, "Tidak apa-apa, selama kamu masih ingin, musik selalu punya jalan untuk mengalir lewat dirimu." Anak itu tersenyum, dan di matanya menyala seberkas harapan yang sama seperti mata Naila Putri Pradana dulu saat berdiri di bawah hujan. Pertama kali bernyanyi untuk dirinya sendiri. Kisah anak itu menyebar kemana-mana. Media menyebutnya keajaiban musik, tetapi Naila Putri Pradana hanya tersenyum. Itu bukan keajaiban. Itu satu nada, satu guru, dan keyakinan kecil bahwa suara yang jujur selalu menemukan tempat untuk bergema. Setengah tahun setelah Satu Nota berjalan, kampung kecil Naila Putri Pradana mendadak menjadi tujuan banyak kru film, wartawan, seniman, dan organisasi pendidikan seni. Orang tak lagi menyebutnya kampung miskin. Mereka menyapanya hangat sebagai kampung suara. Setiap hari, anak-anak dari berbagai tempat berdatangan, ada yang dari dataran tinggi bersepeda lebih dari 20 km demi bisa belajar bernyanyi. Ada yang cadel, ada yang tunarungu, ada yang belum bisa membaca. Namun semuanya disambut sama. Di Satu Nota, tak ada yang menanya nilai rapor, tak ada yang menguji angka. Yang ditanya hanya, "Kamu mau bernyanyi?" Tetapi ketika kisah indah itu meluas, luka lama pun tersentak lagi. Dalam sebuah diskusi pendidikan musik di Bandung, seorang perwakilan dari perusahaan hiburan ternama berkata, "Kita tidak bisa mengagungkan pendidikan seni yang serba murni dan seadanya. Anak-anak kalau mau sukses harus ikut seleksi, harus dilatih dalam kerangka profesional." Model seperti Satu Nota hanya menciptakan ilusi tidak realistis tentang ketenaran yang serba mudah. Begitu kata-kata itu, dan dalam sekejap ia memicu kemarahan di media sosial.
Naila Putri Pradana memilih diam selama beberapa hari. Lalu ia menulis unggahan singkat di akun pribadinya, "Aku tidak pernah mengajar siapapun untuk menjadi terkenal. Aku hanya ingin setiap anak tahu bahwa suaranya berharga bahkan tanpa sorot lampu panggung. Kalau ada yang pernah dipaksa diam karena suaranya, tidak. Cukup bagus, aku ingin kalian tahu. Di sini kami juga mendengar nada-nada yang pecah." Dan tulisan itu menembus lebih dari 1 juta kali dibagikan hanya dalam 2 hari. Banyak musisi ternama, komposer, jurnalis, dan pendidik ikut menyatakan dukungan. Tetapi dukungan itu justru dipakai sekelompok orang untuk mengorek lagi perkara lama antara Naila Putri Pradana dan Arya Wiratama. Mereka menyebarkan rumor bahwa kejadian bertahun-tahun lalu dilebih-lebihkan, bahwa seorang anak tak mungkin menghentikan penampilan tanpa ada orang dewasa yang menghasut. Lalu mereka mengirim laporan anonim ke berbagai media dan bahkan ke Kemdikbudristek. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Ibu Hesti Wulandari gemetar sambil menggenggam tangan putrinya. "Nak, apa kita berhenti saja?" Ibu takut, namun Naila Putri Pradana menggenggam balik tangan ibunya. Dan tatapannya bukan lagi tatapan anak 12 tahun. Itu tatapan seseorang yang sudah kehilangan terlalu banyak hingga paham bahwa kalau ia mundur, banyak anak lain tak akan punya tempat untuk bernyanyi. Bu Larasati Pramudia dan Ninda Maharani langsung bergerak. Mereka bersama Naila Putri Pradana mengadakan jumpa pers kecil di Satu Nota. Tanpa backdrop mewah, tanpa lampu panggung. Hanya percakapan antara Naila Putri Pradana, para orang tua, dan anak-anak yang pernah ditolak pusat kursus musik karena dianggap tidak berbakat. Seorang anak laki-laki cadel, Bayu Setiawan, berdiri dan terbata-bata, "Aku tidak bisa nyanyi seperti orang-orang. Tapi di sini Naila Putri Pradana ngajarin aku ngatur napas kayak tiup gelembung. Dan aku senang." Ruangan mendadak hening. Lalu seorang orang tua berkaca-kaca bercerita tentang anaknya yang pernah depresi karena diejek dalam ajang seleksi bakat. Tetapi setelah sebulan belajar di Satu Nota, anak itu mulai tersenyum lagi, mulai mengetuk ritme di meja makan, dan bersenandung di dapur. Acara ditutup dengan kalimat singkat dari Naila Putri Pradana, "Kalau yang kulakukan ini salah, aku rela salah berkali-kali lagi, karena justru kesalahan itulah yang membantu anak-anak menemukan kembali suara mereka." Dan peristiwa itu memantik gelombang opini publik yang positif. Untuk pertama kalinya para anggota DPR RI dan pembuat kebijakan mulai membahas rancangan undang-undang untuk melindungi hak anak mengekspresikan seni, tanpa memandang daerah, kemampuan, atau kondisi ekonomi. Naila Putri Pradana diundang berbicara di Forum Pemuda dan Budaya tingkat nasional, dan dengan busana yang sederhana ia berkata, "Kita punya hukum yang melindungi hak belajar, hak hidup, hak dirawat. Tapi sudah waktunya kita melindungi juga hak untuk mengekspresikan diri lewat tarian, lagu, atau ketukan drum. Tidak semua anak unggul di matematika atau bahasa, tetapi setiap anak punya suara yang layak didengar." Rancangan itu akhirnya disahkan setelah 3 masa sidang dengan nama resmi UU Perlindungan Hak Seni Ekspresi Anak. Namun masyarakat tetap memanggilnya dengan nama hangat UU Naila. Undang-undang itu menegaskan anak berhak mengikuti kegiatan seni tanpa dipaksa memenuhi standar komersial. Setiap organisasi atau individu yang melibatkan anak dalam pertunjukan wajib menjamin kondisi psikologis, kesehatan, dan persetujuan sukarela. Dilarang keras memaksa anak ikut kompetisi bakat atau menyingkirkan mereka hanya karena tidak memenuhi selera hiburan. Dan setiap daerah wajib memiliki setidaknya 1 ruang musik komunitas nirlaba agar semua anak punya akses setara. Pada hari UU Naila resmi berlaku di Satu Nota, ratusan anak berkumpul. Mereka datang membawa suara mereka masing-masing, termasuk nada yang sumbang, nada yang patah, dan nada yang baru belajar lahir. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasa ada tempat yang benar-benar mengizinkan mereka bernyanyi, tanpa undangan, tanpa alasan. Mereka datang hanya untuk bernyanyi. Ada yang fals, ada yang keluar dari ketukan, tetapi semuanya tertawa lepas. Naila Putri Pradana duduk di tengah halaman di atas kursi kayu, memeluk gitar akustik, memetik pelan untuk menjaga tempo agar semua anak bernyanyi bersama lagu Panggilan Dalam Hening. Lagu pertama yang pernah ia nyanyikan untuk Pak Suryo Hartono. Saat tiba pada bagian, jaga kata-kata yang benar di zaman kepalsuan, semua berhenti. Seorang anak mengangkat tangan, "Bu Naila, apa itu, kata-kata yang benar?" Naila Putri Pradana tersenyum pada anak itu lalu menatap langit biru tanpa awan. "Itu ketika kamu bernyanyi dan dadamu tidak bergetar karena takut, ketika kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus mirip siapapun, dan ketika kamu tahu suaramu juga punya tempat di dunia ini." Anak itu mengangguk, lalu bernyanyi lagi, lebih tinggi, lebih berani. Hari itu tidak ada wartawan,
Tidak ada siaran langsung, tetapi satu nota sekali lagi bergaung. Tanpa kamera, tanpa panggung megah, cukup satu nada dan seseorang yang berani bersuara. Naila bukan sekadar pasal hukum. Ia adalah bukti perjalanan, dari anak yang pernah ditertawakan karena suaranya, menjadi sosok yang mengubah cara sebuah negeri mendengar anak-anaknya. 3 tahun kemudian, pada hari peringatan disahkannya Naila, kampung kecil di tepi sungai yang dulu sunyi kini menjadi simbol perubahan. Satu nota yang tadinya rumah sederhana telah berkembang menjadi kompleks seni komunitas. 3 ruang kelas, 1 panggung kecil terbuka, dan perpustakaan musik. Semuanya tetap sederhana, tanpa dinding kaca mewah, tanpa AC modern, yang ada hanya tawa, bunyi suling, denting piano, dan nyanyian yang menggema di ganggang tiap sore. Naila Putri Pradana tetap tinggal di kampung itu, meski ia bisa memilih jalan paling gemerlap. Label rekaman masih rutin mengirim kontrak tiap tahun, acara besar masih membuka pintu, tetapi ia selalu menjawab dengan satu kalimat, "Aku sedang sibuk bernyanyi untuk mereka yang belum berani bernyanyi." Hari ini di kelas vokal, Naila Putri Pradana duduk di samping Iman Pratama, seorang anak dengan autisme ringan yang baru sebulan belajar bernyanyi. Ia jarang bicara, canggung berinteraksi, tetapi tiap kali gitar berbunyi matanya langsung menyala. Naila Putri Pradana sedang mengajarkan Iman Pratama menahan satu vokal panjang ketika terdengar langkah tergesa dari luar. Bu Larasati Pramudia, yang kini menjadi Direktur Operasional Pusat itu, datang membawa surat istimewa. Ada undangan dari UNESCO. Mereka ingin memberi penghormatan kepada Naila Putri Pradana pada Festival Musik Dunia tahun ini di Paris. Dan ia dipilih sebagai sosok suara yang menginspirasi dunia. Naila Putri Pradana mendongak, agak terkejut, tapi festival itu isinya nama-nama besar musik dunia. Aku cuma guru nyanyi kampung. Bu Larasati Pramudia menepuk bahunya. Mata tenang dan dalam. Justru karena itu kamu dipilih. Bukan karena terkenal, melainkan karena kamu membuat orang ingin bernyanyi lagi. Bulan April di Paris, angin sejuk dan matahari lembut melintas di pelataran UNESCO. Aula megah Grand HON menyambut lebih dari 2.000 penonton dari berbagai benua. Malam itu hadir para maestro dan orkestra tersohor, tetapi yang paling ditunggu justru seorang gadis kecil dari negeri jauh, membawa musik bukan untuk pamer, melainkan untuk menggetarkan. Naila Putri Pradana muncul dengan busana putih sederhana, rambut diikat rapi, di panggung tak ada band, hanya kursi kayu, gitar akustik, dan mikrofon. Sebelum bernyanyi, ia melangkah ke podium. Suaranya mengalun pelan dalam bahasa Prancis yang sederhana. Ia pernah dipaksa diam saat masih anak-anak, hanya karena suaranya dianggap tak memenuhi standar. Tetapi musik baginya tak pernah soal standar. Musik adalah napas, air mata, dan suara ketika kita tak sanggup berkata-kata. Arya Wiratama tetap diam. Lalu Naila Putri Pradana melanjutkan dengan tenang, "Hari ini aku tidak datang untuk membawakan lagu terkenal. Aku akan menyanyikan lagu tanpa judul, sebuah lagu yang belum pernah direkam, belum pernah muncul di album manapun. Melodinya teranyam dari kisah-kisah yang kudengar selama bertahun-tahun, dari ratusan anak yang menemukan kembali suaranya di kampungku. Melodi itu milik mereka, dan aku hanya menyampaikannya." Ia duduk, menempelkan jemari ke senar gitar, lalu memetik nada demi nada. Melodinya sederhana, tidak rumit, tetapi penuh rasa, dan liriknya mengalir pelan. Setiap kata seperti jatuh tepat ke dada para pendengar. Ada seorang anak duduk di anak tangga, menatap langit tanpa berani bersuara. Ada seorang anak di ladang jauh, bernyanyi sendirian di hembus angin sore. Suara Naila Putri Pradana bukan suara yang dibuat-buat, melainkan suara seseorang yang pernah berdiri di kegelapan, pernah menangis karena dipadamkan, dan pernah melangkah melewati takut untuk menjadi lampu bagi orang lain. Ketika lagu itu selesai, tak seorang pun langsung bertepuk tangan, tak seorang pun berdiri. Keheningan yang dalam menyebar, seolah-olah semua orang takut merusak perasaan yang sedang memuncak. Lalu seorang gadis kecil berkulit hitam berdiri, tangannya bergetar, dan ia berkata lirih dalam bahasa yang sederhana, "Aku seperti gadis yang dulu selalu diam. Terima kasih karena menyanyikanku keluar dari gelap." Setelah itu, seperti efek domino, satu persatu orang berdiri, tepuk tangan membesar, lalu mereka ikut menyenandungkan bagian penutup lagu tanpa judul bersama-sama. Seusai penampilan, banyak media internasional mengejar Naila Putri Pradana, tetapi ia hanya meluangkan waktu menjawab satu pertanyaan dari reporter magang sebuah stasiun lokal. "Apakah kakak pernah bermimpi bernyanyi di sini?" Ia tersenyum, "Aku bermimpi bernyanyi di tempat aku didengarkan.
entah itu panggung besar atau sudut kecil di kelas kampung. Saat pulang ke Indonesia, Naila Putri Pradana tidak membawa gelar atau medali. Yang ia bawa hanya sebuah video pendek ketika satu aula internasional menyanyikan lagu tanpa judul itu bersama. Ia memutar video tersebut untuk anak-anak di kelas 1 nota. Ada yang berseru polos, "Bu Naila, orang luar negeri juga nyanyi lagu kita." Ia tertawa cerah, "Iya, karena lagu itu memang milik kalian." Setelah itu ia meminta setiap anak menulis satu bait untuk lagu tanpa judul. Ada yang menulis tentang anjing yang ditelantarkan, ada yang menulis tentang ibu yang berjualan gorengan tiap sore, ada yang menulis tentang nenek yang sudah tiada, dan lagu itu pun terus bersambung, menjadi lagu yang seolah tak pernah selesai. Tahun itu, dalam Festival Musik Anak Nasional pertama yang diselenggarakan Kemdikbudristek bersama Satu Nota, Naila Putri Pradana tidak tampil. Ia memilih mundur, duduk di sudut panggung, menatap anak-anak menyanyikan lagu tanpa judul dengan lirik ciptaan mereka sendiri, canggung dan lucu, tetapi jujur dengan cara yang menggetarkan. Penonton menangis bukan karena teknik vokal, melainkan karena untuk pertama kalinya mereka mendengar bunyi dari suara-suara yang dulu dipaksa diam. Seorang jurnalis senior menulis setelah festival itu, Naila Putri Pradana tidak meninggalkan satu lagu hit, ia meninggalkan sebuah mata air. Setiap anak yang datang menimba sedikit untuk menyejukkan suaranya sendiri. Dan lahirlah ratusan ribu nyanyian tanpa judul, tak perlu terkenal, tetapi nyata dan indah. Malamnya, ketika semua orang pulang, Naila Putri Pradana tinggal sendirian. Ia duduk di samping gitar tua Pak Suryo Hartono di bawah pohon ketapang di halaman, memetik beberapa nada, lalu bernyanyi nyaris berbisik, nyanyian ini tak perlu dikenal namanya, cukup ada satu hati yang mendengarkan. Ia tersenyum menatap langit, bulan terang, bulat, dan tenang. Seperti perjalanan yang ia lalui. Perjalanan tanpa mengusung nama siapapun, hanya nada-nada yang menyalakan mimpi-mimpi kecil di dalam hening. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Tulis di kolom komentar kalian menyimak dari Indonesia atau dari mana. Dan setiap tanda suka, bagikan, serta masukan kalian menjadi semangat agar kami terus membuat cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.